Bayangkan Anda berdiri di puncak bukit Anatolia yang tandus, angin malam menyapu rumput kering seperti bisikan hantu dari masa lalu, sementara bulan purnama menyinari reruntuhan kastil kuno yang menyimpan rahasia gelap. Di bawah sana, sungai Euphrates mengalir tenang, tapi airnya seolah membawa cerita tentang suku nomaden yang bangkit dari debu menjadi imperium raksasa. Apa yang membuat Asman I, seorang pemimpin suku kecil di abad ke-13, bisa mengubah nasibnya menjadi dinasti yang kuasai Eropa, Asia, dan Afrika? Rahasia apa yang tersembunyi di balik mimpi-mimpi gaib yang katanya datang dari langit? Malam itu, di kamp tenda sederhana, Asman duduk sendirian, tangannya memegang pedang berkarat, sementara api unggun berkedip seperti mata setan. Ia ingat mimpi malam sebelumnya. Seorang syekh misterius berbisik, "Kerajaanmu akan membentang seperti bintang, tapi ada harga yang harus dibayar." Konspirasi apa ini? Apakah mimpi itu wahyu ilahi atau jebakan dari musuh-musuh tersembunyi di bayang-bayang Bizantium? Di hati seorang pemuda bernama Mura, cucu Asman yang masih muda, ada gelombang penasaran bercampur takut. Ia pernah mendengar cerita dari kakeknya tentang batu suci yang disembunyikan, kunci kekuatan Ottoman yang bisa hancurkan segalanya jika jatuh ke tangan salah. Bukit-bukit Anatolia membentang luas seperti lautan gelap, seolah bertanya, "Siapkah kau ungkap misteri yang bisa ubah nasib umat?" Lapisan misteri bertambah saat Mura menemukan peta kuno di tenda kakeknya. Garis-garisnya menuju harta karun yang hilang, tapi juga penuh simbol aneh yang seolah hidup. Apa ini konspirasi dari dalam keluarga atau panggilan takdir yang bikin penasaran tak tertahankan? Konflik. Mura terbangun pagi itu dengan dada berdegup kencang. Suara azan bergema dari masjid kecil di desa Sogut. Hamparan padang rumput Anatolia yang luas terlihat begitu hijau dan megah di bawah sinar matahari pagi, dengan bukit-bukit rendah yang membentuk bayangan panjang seperti jari-jari takdir yang menunjuk ke timur. Asman I, kakeknya, berdiri di depan suku Gazi. Suaranya penuh ketenangan tapi api. "Kita bukan nomaden biasa, kita pembangun imperium." Mura merasakan tekanan jiwa yang mulai menekan. Ia tahu sejarah suku mereka dimulai tahun 1299 saat Asman deklarasi kemerdekaan dari Seljuk. Tapi rahasia mimpi gaib itu disembunyikan rapat dari umat. Mura, sebagai cucu, sering lihat kakeknya berdoa sendirian di malam hari, dilema antara ekspansi dan belas kasih membuncah. Gurun luas Anatolia itu, dengan angin yang membawa debu dari Bizantin, seolah menantangnya untuk ikut petualangan. Setiap hembusan angin membisikkan rahasia. Musuh seperti Bizantin di bawah Kaisar Andronikos II, bukan hanya tentara, tapi simbol penindasan yang telah lemahkan Seljuk. Mura merasa pertaruhan hidup mati ini bukan cuma perang, tapi ujian batin kakeknya untuk tebus dosa masa lalu keluarga nomaden yang pernah dihina. Ketegangan naik pelan saat mata-mata Bizantin mendekat dari kejauhan. Rumput beterbangan di angin, suara derap kuda terdengar samar, menciptakan getaran di tanah kering Anatolia. Asman perintahkan pasukannya kecil untuk serang desa Bizantin pertama. Strategi jenius yang ia pelajari dari mimpi syekh itu. Mura rasakan tekanan batin semakin berat. Ia simpan rahasia kecil. Catatan dari ayahnya yang meninggal, memohon jangan percaya mimpi itu karena bisa bawa kutukan. Dilema itu menggelayut di hati Murad antara kesetiaan pada kakek yang seperti ayah dan takut akan konspirasi gaib. Ia lihat para pejuang Gazi seperti Ertugrul, ayahnya Asman, dengan pedang gagah tapi mata penuh tawakal. Pertempuran dimulai tiba-tiba. Panah pertama melesat, darah pertama tumpah. Mura maju, pedangnya beradu. Ritme cepat, tebas, hindar. Seruan Allahu Akbar menggema. Padang rumput Anatolia berubah medan darah dengan debu mengepul tinggi, pemandangan epik seperti lautan api dan besi. Setiap langkah Mura berat, emosi bercampur. Takut kematian, marah pada musuh, dan kagum pada Asman yang pimpin meski tubuhnya lelah dari perjalanan nomaden. Konflik batin Mura memuncak di tengah hiruk-pikuk. Hamparan padang berubah neraka, dengan api yang dinyalakan pasukan Gazi untuk jebak musuh. Asman berseru, "Ini pertolongan dari mimpi!" Tapi Mura terjatuh. Luka di lengannya air-air darah hangat. Saat itu, ingatan rahasia catatan ayahnya melintas. Mimpi itu bisa bawa kehancuran internal. Pertaruhan nasib suku ini bukan hanya bagi Mira,
Tapi bagi Asman yang pernah satukan suku Oghuz setelah jatuhnya Seljuk, tahun 1243, hadapi pemberontakan dari keluarga sendiri. Ia bangkit, mata berkaca, lihat Asman pimpin dengan strategi cerdas, gunakan Bukit Tandus sebagai benteng, potong pasokan musuh. Emosi bercampur aduk, sakit fisik, cinta pada kakek, dan keinginan teguh meski hati remuk. Di sekitarnya pejuang gugur, jeritan bergema di angin padang, bikin hati Mura dak-dikduk seperti badai. Rahasia petualangan Asman terungkap lapis-lapis. Dari kampanye di bursa hingga perang melawan Manggel, semuanya bentuk pria tegas tapi adil. Tapi bagi Mura, ini ujian pribadi, rahasia keluarganya bisa hancurkan kepercayaan jika terbongkar. Ketegangan puncak saat Kaisar Bizantin kirim pasukan elit. Pemandangan padang luas buat pertempuran megah. Matahari terik sinari rumput terciprat darah, bayangan pedang panjang, debu seperti kabut perang selimuti bukit. Mura dekati kakek, bisik hormat. Kakek, ayah pernah bilang mimpi itu kutukan, jangan percaya. Asman pandang penuh kasih. Mura, mimpi itu rahasia keluarga, ujian iman. Dilema itu belah hati Mura seperti padang retak. Ia lihat suku Gazi kalah jumlah awalnya, tapi semangat bagai gunung. Dengan berani, Mura maju hadang pemimpin musuh. Pedang beradu keras, keringat campur darah. Rahasia strategi Asman terasa dalam. Ada mata-mata di kubu musuh beri info, bagian rencana mimpi. Setiap tebasan seperti pertarungan batin Mura, tekanan jiwa mencapai batas. Rahasia catatan itu seperti bom waktu. Tahun-tahun berlalu, imperium tumbuh. Dari Sogut ke Bursa tahun 1326, Asman wafat, diganti Orhan. Mura kini dewasa, jadi panglima, tapi rahasia mimpi masih menghantui. Hamparan Anatolia berganti pegunungan Balkan. Kota Adrianople jatuh tahun 1361, imperium mulai kuasai Eropa. Orhan pimpin pengepungan, pasukannya gali parit, mesin pelontar batu hantam tembok. Mura rasakan ketegangan baru, rahasia konspirasi internal, bisik panglima yang inginkan kekuasaan, karena mimpi Asman disembunyikan. Dilema Orhan memuncak antara lanjut ekspansi dan jaga persatuan suku. Malam hari di tenda, Mura dengar doa dari Orhan. Ya Allah, jangan biarkan rahasia ini hancurkan kita. Pemandangan landscape luas Balkan malam, cahaya obor berkedip, bikin hati dak-dikduk. Mura simpan rahasia besar. Ia keturunan yang pernah ragu mimpi, jika bocor, nyawanya taruhan. Pengepungan intensif. Tembok Adrianople retak. Penduduk Bizantin bertahan mati-matian. Pegunungan sekitar berubah medan perang, tanah hujan, jeritan bergema. Mura maju garis depan, hati penuh emosi. Takut gugur, setia pada Orhan, dan beban rahasia keluarga. Orhan sakit, tubuh lemah tapi semangat kuat. Rahasia kesehatannya disembunyikan. Dilema adil Orhan naik. Tawarkan aman pada penduduk jika menyerah, tapi suku haus darah. Mura rasakan tekanan jiwa seperti badai. Ingat petualangan Asman dari nomaden ke sultan, satukan umat. Rahasia terungkap pelan, mimpi Syekh sebenarnya visi dari Sufi, tapi ada konspirasi Manggel yang ingin hancurkan dari dalam. Imperium berkembang ke Murad I tahun 1362. Penaklukan Balkan lanjut, Kosovo tahun 1389 jadi medan epik. Mura, kini veteran, pimpin pasukan, tapi konflik batin makin dalam. Hamparan Kosovo luas, dengan sungai dan bukit, jadi lautan besi. Murad I hadapi koalisi Serbia, strategi mimpi Asman digunakan lagi. Mura rasakan lapisan emosi, marah pada masa lalu nomaden yang miskin, takut akan kutukan rahasia. Di malam sebelum perang, ia mimpi Syekh itu bisik, rahasia keluargamu adalah kunci, tapi juga pedang bermata dua. Dilema membuncah antara ungkap rahasia untuk satukan umat, atau simpan dan pertaruhkan nasib imperium. Perang dimulai. Kuda berderap. Pedang beradu. Ritme cepat jerit darah. Mura tebas musuh, tapi hati dak-dikduk, rahasia itu seperti beban gunung. Di puncak konflik, saat Murad I tewas dibunuh pembunuh Serbia, imperium goyah. Bayezid I naik tahta, ekspansi ke Konstantinopel tahun 1394. Pengepungan gagal tapi tekanan naik. Mura, kini tua, jadi penasihat, tapi rahasia mimpi Asman mulai bocor ke panglima.
Hamparan Bosporus luas, air biru berkilau. Kota Konstantinopel terlihat megah dari kejauhan dengan tembok tebal. Bayezid pimpin armada, tapi konflik internal membara pemberontakan dari saudara karena rahasia keluarga. Murat rasakan tekanan jiwa puncak. Ia tahu Syekh mimpi itu sebenarnya leluhur yang diasingkan. Rahasia yang bisa hancurkan legitimasi dinasti. Emosi meluap seperti ombak Bosporus. Cinta pada imperium, benci pada konspirasi. Rahasia terungkap pelan-pelan. Mongol di bawah Timur Leng ancam dari timur, gunakan rahasia itu untuk pecah Ottoman. Imperium hadapi krisis saat Timur Leng serang Ankara tahun 1402. Perang epik di padang Anatolia lagi. Murat, meski tua, maju ke front, hati penuh lapisan emosi. Penyesalan atas rahasia disembunyikan, takut nasib umat. Pemandangan luas Ankara, dengan bukit dan sungai, jadi medan darah lagi. Bayezid tertangkap. Imperium pecah jadi belik-belik. Murat selamat. Tapi dilema membuncah, ia punya salinan mimpi asli, kunci persatuan. Di malam pasca perang, di reruntuhan, ia bisik pada anaknya. Rahasia ini bisa bangkitkan kita, atau hancurkan selamanya. Ketegangan batin seperti badai, pertaruhan hidup mati untuk bangun ulang imperium dari abu. Reformasi di bawah Mehmed I dan Murat II tahun 1413 sampai 1451. Imperium bangkit, penaklukan Konstantinopel tahun 1453 oleh Mehmed II Murat. Kini legenda, bantu dari bayang, tapi konflik batin tak pernah hilang. Hamparan Konstantinopel, tembok Theodosius retak di bawah meriam raksasa, Laut Marmara berkilau. Mehmed pimpin, strategi mimpi Asman digunakan lagi. Murat rasakan emosi akhir. Syukur atas evolusi dari nomaden ke imperium, tapi bingung dengan harga rahasia. Rahasia terungkap lebih dalam. Mimpi Syekh sebenarnya kode dari Sufi Bektashi, tapi ada konspirasi Janissary yang ingin kuasai. Twist dan resolusi. Tapi twist datang saat Mehmed II. Temukan batu suci di reruntuhan Konstantinopel. Bukan harta, tapi tablet dengan tulisan mimpi Asman yang ternyata dipalsu oleh leluhur untuk satukan suku. Tapi aslinya wahyu dari Nabi dalam mimpi Syekh. Multilayer, rahasia keluarga Murat adalah ia keturunan Syekh itu, bukan Asman. Jadi darahnya kunci legitimasi, tapi juga ancaman jika diketahui umat. Kemenangan diraih, Konstantinopel jadi Istanbul. Imperium kuasai 3 benua. Tapi Murat berdiri di Bosporus, hati campur syukur dan ambigu. Apakah twist ini berkah atau kutukan? Di akhir, hamparan Istanbul senja tenang. Matahari terbenam merah seperti darah sejarah. Mehmed peluk Murat, kau rahasia Allah. Murat tersenyum samar, tapi hati paham kemenangan bukan akhir, tapi awal ujian baru persatuan ambigu dengan ancaman internal. Padang Anatolia membentang luas. Simpan misteri abadi. Ajak renung. Rahasia imperium bisa bangun atau hancurkan. Tinggalkan pesan mendalam yang nempel di hati. Buat ingin replay untuk paham lapisan-lapisannya. Multilayer twist bertambah. Batu itu ungkap Asman pernah khianat Syekh asli untuk kekuasaan. Jadi evolusi imperium dibangun atas kebohongan. Tapi rahmat ilahi ubah jadi kebenaran. Resolusi emosional. Murat pilih simpan rahasia. Biar umat tetap bersatu. Tapi ambigu, apakah ini keadilan atau pengkhianatan? Pesan nempel. Misteri sejarah seperti angin Anatolia, bawa harapan dan badai. Imperium lanjut ke Suleiman Magnificent, tapi Murat wafat dengan rahasia aman, meninggalkan warisan yang bikin geleng-geleng. Dari nomaden ke imperium, rahasia itu jadi fondasi, tapi juga retak. Penonton replay untuk paham, apa mimpi itu nyata atau konspirasi manusia? Gurun luas bertransisi lambat, bikin 30 menit terasa singkat, ketagihan ingin tahu lebih.